Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. Kita masih bersama narasumber kita, Ustadz Fauzi Al-Makasyari. Kita akan lanjut nih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran nih Ustadz mengenai jenis-jenis sihir yang bisa ditemukan di kalangan masyarakat nih Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau kita berbicara jenis-jenis sihir yang ada, ya, itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Namun di antara yang paling sering kita jumpai adalah sihir perceraian. Ya. Sihir perceraian, ya. Dan sihir perceraian ini tidak khusus mengenai suami istri, tapi bisa juga ya mengenai antara mitra bisnis yang satu dengan mitra bisnis yang lain. Bisa juga antara ya orang tua dengan anak. Betul. Ya, bisa juga antara kawan dengan kawan. Nah, ini namanya sihir perceraian. Nah, itu pemisah. Ya, jadi efeknya apa? Efeknya dia akan memisahkan dua orang yang sedang menjalin hubungan ini. Ya, baik hubungan pernikahan, baik hubungan bisnis, ya persahabatan, ya ini bisa dipisah. Nah, di antara cirinya, ya sihir ini nanti akan apa? Masing-masing merasa benci dengan pasangannya. Misalnya istri benci kepada suaminya, suami merasa melihat istrinya berubah, ya tidak menarik, rupanya jelek dan sebagainya, ya. Kemudian mitra bisnis, ya timbul curiga, ya kepada teman bisnisnya, ya. Jadi sudah tidak ada kepercayaan. Ya. Kemudian kawan dengan kawan juga begitu. Yang ada saling fitnah, saling menebar berita-berita hoax, berita-berita yang bisa memecah belah kepercayaan di antara mereka. Nah, ini di antara sihir yang banyak dan beberapa kasus kita temukan ini, ya selama kami ya menjadi praktisi Tibun Nabawi di Aceh ini sejak 2013 yang lalu konsen di bidang ini, sangat banyak kasus ya pada jenis sihir perceraian ini. Berapa banyak rumah tangga yang kemudian berantakan karena sihir yang jenis pertama ini, yaitu jenis sihir pemisah. Ya. Kemudian ada juga sihir namanya sihir penghalang jodoh. Nah, ini tentu ya khusus kalangan jomblo ini ya. Ya, jomblo dan jomblowati dimanapun Anda berada. Ini fenomena juga yang tidak sedikit. Betul. Ya. Bahwa ada sihir yang memang dia menghalangi hadirnya jodoh seseorang. Betul. Ya. Cirinya ya usia sudah matang, usia sudah cukup untuk nikah, ya bahkan sudah lewat kadang-kadang dari usia normal, ya sudah 30, 35, ya 40 bahkan, tapi dia belum mendapatkan pasangannya. Betul. Nah, bukan tidak ada yang datang, tapi ketika ada yang datang selalu saja ada saja yang tidak pas. Ya, misalnya nanti yang pihak lakinya sudah oke, tiba-tiba pihak perempuan tidak setuju. Ya, perempuannya sudah oke, pihak lakinya tidak sepakat. Nah, jadi ini terjadi saling tarik ulur, ya. Atau dua-duanya sudah sepakat, begitu menjelang hari H tiba-tiba ada kejadian, akhirnya bubar lagi. Itu berulang terus-menerus, ya. Bisa berulang 2, 3 atau 4 kali. Betul. Ya, dalam proses yang dilakukan, ya proses-proses ta'aruf yang dilakukan, dan ini adalah diantara ciri bisa jadi ada sihir penghalang jodoh di sana. Nah, biasa sihir dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para mantan. Ya. Jadi makanya saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, para pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, ya hindarilah banyak-banyak mantan. Betul. Ya, artinya apa? Hindari pacaran. Ya. Karena fakta realita di lapangan yang kami temukan, termasuk sihir perceraian tadi, itu banyak dilakukan dikirim oleh siapa? Oleh mantan. Betul. Ya, di waktu muda mereka pacaran, ya, ternyata menikah dengan yang lain, ya. Pacaran 11 tahun dengan si A, ternyata menikahnya dengan si B. Si A menjadi kecewa, gitu ya. Akhirnya tidak rela mengirim sihir. Nah, kalau dia sempat menikah, si wanita yang mantannya tadi, ya, disihir agar nanti bisa bercerai dengan suaminya. Ya. Kalau tidak, disihir supaya tidak bisa menikah dengan siapapun. Ya. Kalau untuk saya tidak, untuk yang lain pun tidak boleh. Ini diantara yang jenis kedua, ya, sihir penghalang jodoh. Kemudian ada sihir ya perusak bisnis. Ya, jadi dia memang
dibuat khusus untuk merusak bisnis seseorang. Ya. Jadi usaha apapun yang dilakukan mesti kacau, ya, mesti tidak berjalan, ya. Termasuk beberapa kasus kami tangani di Banda Aceh ini, ada misalnya warung bakso yang tidak bisa, ya, laris, ya, tidak bisa terjual padahal tempat sangat bagus, strategis, ya, makanannya enak, tapi memang sepi sekali. Bahkan kadang-kadang sehari cuma 1-2 bungkus, ya. Kadang-kadang juga bisa tidak ada sama sekali, ya. Padahal rasanya enak, tempatnya bagus, ya. Nah, ini adalah contoh sihir dalam usaha untuk menghancurkan usaha. Ya. Ada juga misalnya pemilik rumah makan, ya, nasi geprek, gitu, ayam geprek kan lagi tren-tren, ya, hari ini, ya, itu terjadi. Ya, ketika dia sudah berjualan laris manis, ya, tiba-tiba, ya, dia ada masalah dengan tetangganya, ya, lalu tetangganya ini kemudian ternyata menggunakan sihir untuk merusak bisnis si penjual ini, dan akhirnya dia si pemiliknya sakit, bisnisnya pun kacau. Ya. Nah, ini ada banyak fenomena seperti ini. Kemudian di antara sihir yang lain adalah sihir gila. Nah, ini juga ada, ya, dan ini banyak menyerang kaum muda. Nah, ya, usia-usia 18 sampai dengan 25 atau 30 tahun ini, ya, ini sengaja dibuat untuk mereka itu tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa fokus, ya, mudah minder, ya, suka mengurung diri, ya, tidak mau bergaul. Ini banyak kita temukan juga, ya, kasus-kasus seperti ini, ya, yang mana ini adalah di antara perbuatan yang dilakukan oleh dukun-dukun, dan ini menjadi tanda kutip, ya, proyek para dukun nih. Jadi mereka kerjasama antara satu dukun dengan dukun yang lain, yang satu membuat penyakit, yang satu mengobati. Nah, gitu. Ya. Jadi ini sungguh adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat merugikan. Ya. Nah, makanya ini perlu diwaspadai model-model seperti ini, khususnya para pemuda yang memang pemuda ini jiwanya masih sangat-sangat bersemangat untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, sehingga kadang-kadang terlalaikan dari perkara-perkara agama. Nah, ini memudahkan seton, ya, bekerjasama dengan dukun untuk mengirim sihir kepadanya. Ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kita bisa menghindari di antara jenis-jenis sihir ini. Dan ini yang banyak. Ya, yang lain ada beberapa lagi, tapi yang saya anggap yang paling banyak terjadi adalah jenis-jenis sihir yang saya sebutkan ini. Masya Allah. Kalau dari dukun sendiri itu, Ustadz, dia memang orang yang beriman atau gimana sih, Ustadz? Kalau kita bicara soal sihir ini, Ustadz. Karena kan ini bisa merusak pribadi seseorang ketika dia kena sihir dalam jangka waktu mungkin yang panjang, Ustadz, ya? Betul. Jadi kalau kita bilang bagaimana status dukun, gitu, ya. Para ulama sudah membahas. Ya. Dan dukun ini menurut jumhur, ya, selain dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berpendapat sedikit berbeda, yaitu bahwa dukun itu tidak dibunuh, kecuali kalau dengan sihirnya dia menyebabkan kematian bagi orang lain, maka dia dibunuh sebagai kisos dari perbuatannya, karena telah membuat orang lain terbunuh. Namun jumhur ulama, ya, itu berpendapat dukun ini hukumannya adalah dibunuh. Ya. Kalau ketahuan, Ustaz? Kalau ketahuan dan terbukti bahwa dia melakukan perbuatan sihir tadi, menyihir tadi, ya. Nah, ini dibunuh, ya. Karena ini apa? Ini merusak. Ini merusak sekali, ya. Dan dukun ini kadang-kadang tampilannya juga bisa menipu. Ya, menipu masyarakat, ya. Kalau kita ini sering mengatakan ada namanya uskun. Ustadz dukun. Nah, tampilan ustadz tapi aslinya dukun. Ya. Kalau di Aceh mungkin disebut tengdun. Ya, tengku tapi dukun. Nah, ya, karena kalau di luar Aceh kan ustadz, kalau di Aceh tengku dianggap. Karena ini kan sebuah penamaan, ya, untuk gelar-gelar kealiman seseorang. Ada ustadz, ada tengku, ada abu, ada kiai, gitu, ya. Nah, jadi kami sering menemukan itu, ya. Bagaimana ketika kita tanya kepada klien kita, Bapak, Ibu, adik, abang pernah berobat di mana? Kami pernah berobat ke ustadz, peruqyah juga, ya. Begitu kita tanya bagaimana cara meruqyahnya dan sebagainya, ternyata, ya,
ruqyah yang dia lakukan adalah ruqyah syirkiyah. Ya, ruqyah ala dukuniyah. Yaitu dengan apa? Ya, menggunakan benda-benda syirik, ya, memberikan penangkal-penangkal, ya, menyuruh hal-hal yang aneh seperti misalnya kamu tidak boleh kena air dalam waktu sekian hari, ya, kamu harus mengurung di kamar tanpa cahaya sekian hari, ya, kamu harus menyembelih ini misalnya, ya, kemudian ini ada tulisan kertas wifik dan sebagainya, kamu bisa tempel di rumah, di dinding, di dompet, taruh dompet ataupun benang yang dikasih kertas tadi diikat di pinggang dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ruqyah ala dukuniyah, ya, atau ruqyah syirkiyah. Dan tapi ya, mereka ini penampilannya kadang-kadang jauh lebih islami dari para ustadz-ustadz yang betul-betul melakukan pengobatan ruqyah syariah ini. Jadi kita jangan mudah tertipu ya dengan dukun-dukun ini, karena dukun-dukun hari ini juga sudah menggunakan istilah ruqyah dalam pengobatan mereka. Ya. Dan hari ini mereka lebih ngetren daripada para peruqyah syariah itu sendiri di sosial media. Betul. Ya, mereka di YouTube bertebaran, ya. Mereka juga bertebaran di tulisan-tulisan mereka juga bertebaran di sosial media, ya. Dan bahkan masyarakat kita umumnya masih sangat mudah latah dengan model-model pengobatan yang sifatnya instan. Nah, ciri sihir itu instan. Hasilnya instan. Nah, adapun ruqyah syariah dia itu ya bisa instan dengan izin Allah, tapi juga bisa berproses. Ya, panjang, ya. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mulai dari si terapisnya, mulai dari kliennya, ya, kemudian suasananya, ini semua perlu dilihat, harus mencukup apa istilahnya, memenuhi syarat-syarat agar Allah mau menolong. Gitu. Auzubillah. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.